warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Sunda. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dipelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Di pelajaran bahasa Sunda, di pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari tentang istilah kekembangan dan juga nama-nama musim menurut bahasa Sunda. Baiklah, di sini Bu Guru akan memperkenalkan ngaran kekembangan atau nama-nama bunga. Yang pertama yaitu kembang bawang atau bunga dari bawang ini namanya ulated. Nah, ini ulated sering kita jumpai di pasar-pasar toko sayur. Tempat sayuran pasti kita akan menemukan yang namanya ulated ini. Sekali lagi, bunga dari bawang ini namanya ulated. Terus yang kedua, ini namanya terong. Nah, sebelum jadi terong, pasti ada bunga dulu. Nah, bunga dari terong ini namanya moncorong. Baik, yang ketiga adalah cabe. Nah, bunga dari cabe ini namanya bolotot. Bunga dari cabe ini hampir sama dengan bentuk bunga melati. Terus yang keempat, cengek atau rawit. Nah, bunga dari cengek atau rawit ini namanya mencenges. Sebenarnya bunga cabe sama rawit ini hampir sama, cuman bentuknya kalau bunga dari cabe ini bentuknya gede, kalau buat cengek atau rawit ini kecil-kecil bunganya seperti jarum pentul. Tapi kalau diperbesar bentuknya sama seperti cabe atau bunga bolotot ini. Yang kelima yaitu pohon pisang atau bahasa Sundanya adalah cau. Nah, sebelum jadi pisang ini bentuknya bunga dulu. Nah, bunga dari pohon pisang ini atau bunga dari cau ini namanya jantung. Yang keenam yaitu gedang. Gedang ini bahasa Indonesianya adalah pepaya. Sebelum jadi pepaya, maka di dalam pohon pepaya ini akan ada bunga. Nah, bunga dari pohon pepaya atau bunga dari pohon gedang ini namanya ingwang. Yang ketujuh yaitu pare atau pohon padi. Nah, kalau di kita, pohon pare itu dikenal dengan sayuran atau buah yang rasanya pahit. Nah, kalau di bahasa Sunda, pare itu padi, bukan pare yang selama ini kita kenal. Bunga dari pohon pare atau padi itu namanya ringsang. Nah, kalau buat paria, bunga paria itu seperti ini. Jadi warnanya kuning-kuning hampir sama kayak bunga cabai. Cuman bedanya kalau cabai itu warnanya putih, kalau ini warnanya kuning. Yang kedelapan yaitu kadu atau bunga dari kadu ini namanya olohok. Kalau bahasa Indonesianya, kadu ini adalah durian. Yang kesembilan ini pohon bambu. Nah, pohon bambu ini ada bunganya juga. Nah, nama bunga dari pohon bambu ini namanya embrek. Yang ke-10 ini ada petei atau pete. Nah, bunga untuk petei ini namanya pendul. Nah, ini bunga dari pohon pete yang utuh. Nah, kalau udah sebelum jadi petei, nah bunga ini akan berguguran, maka seperti ini bentuknya. Sekali lagi, untuk nama bunga petei itu namanya
pendul. Yang ke-11 ini ada jengkol. Nah, bunga dari jengkol ini namanya merekenyenyen. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, itulah nama-nama bunga yang dijelaskan di pertemuan ke-6 ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari nama-nama musim atau ngaran usum-usuman. Sebenarnya, nama-nama musim dalam pelajaran bahasa Indonesia cuma ada 2. Tapi kalau di dalam pelajaran bahasa Sunda, musim itu ada banyak. Nah, yang kita pelajari hanya 2 saja, hanya pengenalan saja, yaitu yang pertama usum hujan atau usum ngijih, sering kita kenal dengan musim hujan. Yang kedua, yaitu usum halodo atau usum katiga, yang sering dikenal dengan musim kemarau. Mungkin dua dulu yang kita pelajari di pertemuan ini. Nah, untuk selanjutnya ada pancen atau tugas buat anak-anakku sekalian. Esian titik-titik di handap ieu. Istilah titik-titik di bawah ini. Yang ke-1, kembang kadu ngaranna. Nah, bunga untuk bunga durian itu namanya apa? Yang kedua, kembang bawang disebut titik-titik. Nah, bunga untuk bawang itu disebut apa? Yang ketiga, mencenges sebutan pikeun ngaran kembang apa? Nah, mencenges ini sebutan untuk nama bunga apa? Yang keempat, usum hujan disebut oge usum titik-titik. Musim hujan itu disebut juga usum apa? Terus yang kelima, usum katiga disebut oge usum titik-titik. Usum katiga itu disebut juga usum apa? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipelajari. Apabila masih belum paham, boleh langsung tanya ke Bu Guru. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Hatur nuhun atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.